Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian hanya bagi Allah yang memberikan kemudahan bagi kita semua untuk hadir dalam acara Seminar Berbagi Matematika RW 22. Kegiatan ini adalah kerjasama RW 22 dengan tim Abdimas Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gunadarma dengan tema penguatan aljabar dasar, membangun generasi remaja berani matematika. Belajar matematika menyenangkan dengan berbagi matematika. Yang pertama ucapan terima kasih kepada seluruh tim LPM dari Gunadarma yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, pagi hari ini menjelang siang menyelenggarakan kegiatan yang intinya adalah memberikan satu pemahaman pengetahuan kepada kita terkait matematika. Terima kasih. Saya selaku Ketua Lingkungan mewakili warga RW 22. Semoga Allah berikan keberkahan, berikan balasan atas apa yang dilakukan. Mengucapkan banyak terima kasih atas pengabdiannya. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan lancar sampai akhir dan mudah-mudahan semua yang terlibat dalam acara ini mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya bisa bermanfaat untuk masyarakat dan para dosennya juga, karena memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luangkan waktu 5-10 menit aja. Ya, apa yang dilakukan? Baca contoh soal yang ada di buku. Jangan nunggu tugas dari sekolah. Coba luangkan waktu. Oke, lanjut. Dicoba kerjakan soal pada contoh soal itu. Kita pakai sih mau bosan. Jika bosan, ngapain buku? Pakai celana. Segera tutup buku. Ngapain? Udah bosan kan tadi ya, udah tutup buku ya. Ya besok lagi lah. Coba ulangi lagi dari awal lagi. Ya nggak apa-apa. Itulah yang kita lakukan untuk setiap mata pelajaran. Cuma matematika. Ini tim dosen Universitas Gunadarma yang hari ini akan yang presentasi hari ini ada Bu Aini Sulisalita, Arif Kosasi, dan saya sendiri Bu Fatul Mardia dan Ibu Dina Indarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi pertama ini saya ditugaskan untuk berbagi share untuk cerita aja sedikit mengenai urutan operasi hitung ya. Mungkin sering muncul di wifi-nya adik atau bunda nih, suka ada hitungan yang ada berbagai operatornya. Nah, kalau yang ini satu dapatnya sekian, yang lain beda lagi. Ini dipengaruhi sama yang mana dulu nih yang dihitung gitu ya. Plus, min, pengurangan, kalian bagian. Ternyata operasi hitung itu ada urutan. Jadi yang dikerjakan pertama adalah yang terdapat di dalam tanda kurung. Jadi mau itu plus kalian apapun, kalau dia dalam tanda kurung maka dikerjakan pertama kali ya, dibaca. Ya, berikutnya urutan yang kedua adalah kalian dan pembagian. Terus kalau ada semua pembagian dikerjakan dulu, tergantung urutan dari sebelah kiri yang urutan lebih sebelah kiri dikerjakan dari awal. Urutan itu kalian dan pembagian. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan ini akhir dikerjakan, dan sekarang levelnya penjumlahan pengurangan. Jadi yang lebih duluan yang lebih sebelah kiri akan dikerjakan berikutnya. Baik, kita lihat contoh yang pertama ini. Di sini ada tanda kurung ya, ada operasi kurung. Yang sebelah sini 1 mm dikerjakan duluan, ini 4, kemudian dikerjakan lagi perkaliannya 4 kali 2 mil 8. Meskipun yang di luar kan di sini ada mil 3 plus ya, tapi karenanya perkaliannya urutannya itu di awal, maka ini mil 3 plus 8. Jadi bukan ditambah dulu di sini, tapi dikali dulu. Mil 3 mil 8 hasilnya adalah 11, yaitu berapa? Oke. Untuk yang pertama, jadi kita menggunakan tadi
konsep urutan dalam pengerjaan. Di operatornya urung dulu, pengadaan dan pembagian, kemudian baru berjutaan dan sampai nomor satu ini mungkin ada yang mau disampaikan dulu nggak? Atau perlu diulang? Kan nggak Bu ini gitu ya. Apa itu? Diulang lagi. Oke, ini soalnya kan min 3 ditambah ada huruf ya 1 min 5 dikali 2. Nah, kalau ngerjain dari kiri aja, misalnya kan berarti min 3 dulu nih ditambahin 1 min 2 terus min 5, langsung itu dikerjakannya yang kurung dulu. Dalam kurungan 1 min 5 itu min 4 ya. Nah setelah itu dapat yang min 4 tidak dikerjakan ini, min 3 tambah min 4 yang min 7. Nah dikerjakannya yang kalian dulu min 4 dikali 2 jadi min 8. Nah, setelah yang didapat min 8 baru kita tambahkan min 3 jadi min 3 min 8 ya dari kata atau 11. Jadi yang soal sudah cukup atau mau bilang lagi? Oke, aman ya? Baik, soal berikutnya. Di sini urutannya apa? Ini ada pengurangan, pembagian, dalam kurung minus ya pengurangan. Kita kerjakan yang dalam 10, betul. 6 kurang 7 itu 1. Kemudian kita kerjakan yang pembagiannya 5 dibagi min 1 itu 5. Oke, kemudian itu ada min sama min ya. Min kalinya jadi plus itu jadi 8 plus 5 atau 8 ditambah 5 13. Jadi jawabannya adalah delta ya, yaitu 13. Sampai yang nomor 2 ada yang mau dulu masih ada yang mencatat gitu. Oke, sudah. Adik-adik kan lapangan dan ibu-ibu dan sekalian. Jadi intinya kita tadi urutannya yaitu pertama adalah kurung, kemudian pembagian dan pembagian, baru yang berjutaan. Kalau ada yang di satu level, misalnya perkalian sama pembagian akan dikerjakan yang lebih begini. Kalau ada yang mau tanya atau disampaikan boleh, kalau enggak nanti kita berpindah ke narsum berikutnya yaitu Ibu Inaida. Selamat, baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau saya melanjutkan tadi sudah tahu ya untuk begitu banyak ini Bapak Ibu atau ada pernah berkontribusi kalau kali ini. Nah ini menulis kata-kata algebra. Tadi harusnya masih dasar. Saya coba ilustrasikan nih kalau kita kali. Saya kan punya grup aja ya cerita di awal aplikasi algebra di kehidupan sehari-hari apa saja. Yang misalkan contohnya ini saya ilustrasikan adalah ketika kita belanja atau alat tulis, belanja alat tulis itu ada buku itu kan ada harganya. Nah, tempatnya bisa lebih kita memperhatikan bahwa salah satu huruf yang ada pada huruf A sampai Z ya itu di sini sampai ini maksudnya A itu bukan huruf yang lain silahkan di sini A itu adalah mewakili harga bukunya ada bukunya diberapa misalkan itu mau bukunya 5 harganya 5 sehingga jadinya dilakukan dengan hanya itu buatnya di aljabar itu namanya baru yang lingkungannya itu namanya misalkan lagi ada alat tulis lain yang mau dibeli nggak cuma buku ada pulpen di sini apapun ya ibu atau pulpen kan biasanya berbeda ya nah ini untuk yang beda kalau misalkan harga buku sama harga pulpen sama ya tetap ditentukan harga bukunya yang sama di sini diaplikasikan harga bukunya beda nih itu saya pakai huruf beda, maksudnya B. Itu mau pakai huruf yang lain, adik kan mau pakai huruf lain,
Jadi harga pulpennya karena ada 3, maka dilengkapikan dengan D-nya itu tadi apa namanya? Koefisien, B-nya adalah variabel. Ini istilah-istilah aja supaya pengenalan aja. Sudah pernah juga istilah koefisien, variabel? Sudah pernah dulu? Nah tadi ceritanya misalkan kamu beli 2 hal itu. Tadi kan sudah belajar ya operasi ada macam-macam. Sebenarnya operasi yang biasa ya cuma jumlahan, perkalian, pembagian, kemudian pengurangan. Tapi nanti di bintang kejuan itu ada macam-macam operasi bisa kita definisikan sendiri. Nah di sini misalkan karena total harga, jadi kita menggunakan operasi suci. Jadi harga buku yang 5 dilengkapikan dengan 5A, lalu harga pulpen yang ada 3 kita notasikan dengan 3. Sehingga total harga yang harus kita bayarkan nanti di akhir nanti adalah 5A ditambah 3. Nah itu sudah digunakan aljabar tuh kita di hari kita contoh perkalian. Namanya istilahnya tadi kalau 5A-nya itu di aljabar istilahnya namanya suku. Nah ini contoh di soal yang sudah dalam bentuk persamaan. Saya di sini nanti bahasnya untuk yang satu nanti setelah ini yang ini ada soal tahunnya 5A-nya soalnya 100.000 kurangin 500 dikali 10. Nah tadi sudah ya ada operasi pengurangan sama perkalian. Yang mana dulu nih? Iya betul, perkalian dulu. Sehingga yang dikerjakan adalah 500 dikalinya 10. Jadi 5A sama dengan 40.000 dikurangin 500 kali 10 berapa? 5.000. Baru kita kurangkan sehingga dapat 5A-nya adalah 35.000. Lalu A-nya berarti adalah A-nya sebelah kiri, nya 35.000, 5-nya yang pindah karena 5-nya perkalian, maka kalau pindah jadi pembagian. Oke, jadi 30 bagi 5. Yang ini ada yang mau ditanyakan. Jadi ini sudah sudah ini sudah bentuk variabel, sudah yang dapat lagi yang dijelaskan. Boleh dilanjut? Oke. Nah ini sekarang kalau tadi kan variabel sama kita posisi ya sebelah kiri. Nah sekarang ada kesamaan, ada A-nya di dua-duanya nih. Tapi ada juga yang nggak ada A-nya. Sehingga kita kelompokkan yang ada A dengan yang ada A, yang tidak ada A, yang sendiri dibuat yang kita. Ini kita hitung soalnya. Lalu yang A dan A ada plus A, yang di sebelah kanan ada min A. Min A ketika pindah luas ke sebelah kiri, maka tandanya jadi plus A. Lalu yang min 6 ada A-nya, pindah luas ke sebelah kanan. Oke, itu harus ngebut sebelah kiri semuanya A-nya, yang kanannya yang nggak ada A, enggak boleh. Misalkan ibu mau pindahinnya 4A atau ajar pindahinnya 4A sebelah kanan boleh, itu akan sama ya. Ini prosesnya adalah ketika pindahan tinggal luas jadi dikurang, tapi kalau kurangan tinggal luas jadi ditambah. Oke, maka koefisien dari A itu kan 1 ya sebenarnya, 1 dikali A, cuman biasanya kita nggak tulis tuh 1 kali A, 1 nya 5. Nah, dapat 10, sehingga yang ditanyakan tadi soalnya ditanya A-nya berapa, sehingga A-nya adalah 10. Ada yang mau ditanyakan terkait ini contoh sederhana sekali, bisa dimaju-majuin kalau belajarnya, setelah ini akan dijelaskan yang itu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Udah nggak semangat mau ngerjain kuis ya? Nanti di akhir aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Rifki Prasasti, biasa dipanggil Rifki atau mungkin Rifkos biasanya. Nah, pada hari ini saya mau berbagi tentang kegiatan saya lanjutkan dari yang tadi. Sebelumnya kan tadi kita udah membahas dari yang sebelumnya itu ada istilah variabel, lalu ada operasi gitu ya. Nah, operasinya itu kan ada kali, bagi, tambah, kurang. Nah, yang perlu kita ingat, kalau kita punya operasi, biasanya kita ingatnya nggak pada gitu ya, kali, bagi, tambah, kurang. Itu yang kita dahulukan. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita punya bentuk variabel, biasanya nanti kita lihat dulu ada perkalian nggak, ada pembagian nggak, gitu ya. Nah, sekarang untuk kasus yang nomor 5 ini, kita punya bentuk 4A dikurang B ditambah 4B dikurang 3A. Nah, di sini yang kita mau cari itu adalah bentuk sederhana. Nah, kalau misalkan disuruh mencari bentuk sederhana, artinya nanti kita harus mengumpulkan yang variabelnya sama, gitu ya. Di sini kan kita punya dua variabel ya, ada A sama B. Berarti nanti kalian harus gabungkan yang A sama A, yang B sama B. Nah, cara gampangnya biasanya nanti kalau kita mau gabungkan, anggap aja kayak misalkan kita mau jumlahkan hewan atau ya, atau objek. Ya, misalkan di sini ayam, gitu ya. Jadi nanti di sini kita mau gabungkan 4 ayam sama 3 ayam. Cuman nanti operasinya 4 ayam di sini berarti dikurang ya. Jadi ingat depan 3A itu kan ada min ya, berarti nanti itu dikurang. Berarti kan sama aja kita jumlahkan 4 ayam dikurang 3 ayam, berarti hasilnya berapa? 1 ayam. Nah, ayam itu kan tadi simbolnya A, berarti nanti hasilnya 1A. Nah, di aljabar kalau dia nulisnya 1A, 1 itu biasanya nggak usah ditulis. Jadi nanti kalau kita tulis 1A, maka nanti jawabannya nulisnya A aja. Paham ya? Nah, lalu yang kedua yang kita mau gabungkan yang B kan ya? Anggaplah B itu bebek gitu ya. Nah, jadi di sini kita punya min B ditambah 4B. Kalau min B itu kan sebenarnya sama aja min 1. Ya, ingat ya. Berarti min 1 ditambah 4. Berarti hasilnya berapa? 3 ya. Jadi min 1 itu kan kita ngutang 1 gitu ya, ditambah 4 berarti ya 3. Nah, 3 itu kepunyaan B, berarti hasilnya 3B. Nah, maka nanti jawaban yang memenuhi adalah A ditambah 3B. Paham ya? Dari sini kayak gitu. Nah, itu untuk penjumlahan dua variabel ya. Oke, next. Nah, sekarang kita punya bentuk seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, apa bedanya dengan soal yang sebelumnya? Nah, kalau soal yang nomor 6 ini biasanya kita sebut dengan persamaan, karena di sini ada tanda sama dengan. Kalau yang tadi kan tidak ada tanda sama dengan ya, biasanya nanti disuruh cari bentuk sederhana. Nah, tapi kalau misalkan di sini ada tanda sama dengan, biasanya nanti dicari nilai A-nya berapa atau nilai B-nya berapa, gitu ya. Nah, sekarang untuk kasus seperti ini kita balik lagi ke aljabar tadi. Tadi kan kalau ada operasi tambah sama kali, yang didahulukan yang mana? Kali ya. Nah, berarti nanti perhitungannya 3 dikali 2 dulu ya. Kebetulan di sini kan tidak ada tanda kurung ya. Jadi biasanya kalau tanda kurung itu kan kasus istimewa gitu ya. Biasanya nanti kalau misalkan ada tanda kurung di 2 sama 3, maka otomatis yang dihitung dulu yang jumlahan. Paham ya? Tapi kalau misalkan di sini nggak ada kurung sama sekali, ingat kata tadi kali dari tambah kurang. Nah, sekarang kita kalikan dulu 3 dikali 2 tadi di situ. baru nanti operasinya kita jumlahkan. Nah, jadi nanti 2 tambah 6 sama dengan 8. Nah, sekarang tujuan kita kan kita mau cari A. Nah, di sini A-nya ada di atas, sedangkan di bawah itu ada B. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan A? Berarti kan nanti B-nya harus hilang ya. Nah, di sini biar B-nya hilang, biasanya nanti kalau operasi pembagian, kalau mau hilang,
Ini nanti cara gampangnya kita pindahin ke atas. Ya. Jadi nanti kita bisa tulis 4A sama dengan 8B. Gitu ya. Jadi nanti kalau pembagiannya mau hilang, nanti yang di bawah ini pindahin ke atas. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita udah dapat seperti ini, depan A kan 4, depan B berapa? Tujuan kita kan kita mau cari A. Berarti 4-nya harus hilang kan? Berarti harus dibagi berapa? Kalau dibagi 2 nggak hilang, dibagi 4 gitu ya. Jadi otomatis yang kiri bagi 4, kanan bagi 4. Jadi kalau ini dibagi 4 jadinya A, kalau ini dibagi 4 jadi 2B. Sehingga nanti kita bisa tulis A itu sama 2B. Ya, paham ya? Jadi nanti intinya seperti itu. Jadi kalau mau dihilangin, yang ini pindahin dulu ke atas. Nah itu contoh yang nomor 6. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa ya? Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini sebenarnya soal yang sama gitu ya. Soal yang sama, cuman nanti yang kita mau cari nilai B-nya berapa. Nah, ini sama seperti yang tadi, caranya kita dahulukan dulu perkara. Lalu setelah itu kita jumlahkan. Nah, terus tujuan kita kan kita mau cari B ya. Nah, di B itu posisinya ada di bawah. Nah, berarti nanti di sini dipindahkan dulu ke sana. Nah, karena kita mau cari B, maka angka 8-nya kan harus hilang. Berarti harus dibagi 8. Paham ya? Jadi kalau kita mau cari B, yang di 8 ini harus hilang. Berarti nanti kiri sama kanan dibagi 8. Jadi nanti 8B kalau dibagi 8 jadinya B. Yang ini kalau dibagi 8 berarti nanti tersisa ya. 4 sama 8 kan nggak habis ya. Jadi nanti bagi 4 aja, berarti ini habis, ini sisa 2. Nah, jadi nanti kita bisa nyatakan B itu adalah apa 2. Nah, jadi intinya sebenarnya tergantung yang ditanya gitu ya. Jadi nanti setelah kita dapat untuk persamaan kayak ini, kalau yang ditanya A tinggal dibagi 4, kalau yang ditanya B tinggal dibagi 8. Ya, intinya nanti tinggal dilihat aja yang ditanya itu apa. Paham ya? Oke. Ya, mungkin itu saja share dari kami. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Terima kasih. Sebelum kita menuju penghujung acara, ada sesi penyerahan sertifikat kepada dosen Universitas Gunadarma yang diserahkan oleh Ketua RW 22 Bapak Yulianto.